Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam program yang indah yang menjadi berkat buat kita sekalian, program Janji Manis. Puji Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah, di kantor, atau di berbagai daerah di Indonesia, kiranya saya berharap saudara sehat selalu, bersuka cita dalam Tuhan, dan walaupun dalam kondisi yang kurang baik negara kita ini, yaitu banyaknya virus corona, tapi tidak mengurangi semangat hidup kita dan suka kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun pemirsa atau pendengar dalam program ini, supaya semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, kita belajar pada hari ini merenungkan firman Tuhan dari kisah Natal, yaitu dari Lukas pasal 2 ayat ke-14. Saya bacakan ya. Tema kita hari ini adalah kesukaan besar bagi dunia ya. Ayat 14. Bagi saudara yang membuka Alkitabnya atau handphonenya, mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, pada peristiwa Natal ada berbagai kelompok, yaitu bagian orang yang percaya maupun orang-orang yang menerima dengan sukacita berita Natal karena menyangkut kemuliaan Tuhan. Salah satu kelompok yaitu selain orang-orang bijak, yaitu para orang Majus dari timur, ada juga kelompok orang-orang yang dianggap hina, dianggap rendah, yaitu para gembala. Dalam konteks Lukas ini, kita bisa melihat para gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan berita kesukaan, berita keselamatan bagi dunia. Ya, kalau kita lihat di sini ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dari teks ini kita bisa melihat bagaimana para gembala adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan karena pekerjaannya dianggap hina atau rendah. Berbeda dengan kelompok orang Majus, yang dimana kelompok orang Majus dianggap orang-orang bijak. Tapi para gembala, bahkan di suatu negara tertentu, yang menjadi gembala dianggap orang-orang yang idiot, orang-orang yang rendah. Pada masa di Israel, gembala itu dianggap sebagai orang-orang yang rendah pekerjaannya, dianggap hina pekerjaannya. Sehingga mereka mengalami apa yang dikatakan kesusahan, kalau di padang, kesedihan, merasa kesepian. Tapi Tuhan bisa memakai siapa saja. Nah, ini yang kita jadi berkat. Tuhan bisa memakai siapa saja, orang pandai, orang biasa, Tuhan bisa pakai. Termasuk saudara dan saya. Siapa saja bisa Tuhan pakai. Di dalam konteks ini, bagaimana gembala yang mengalami kesepian, kesedihan, Tuhan beritakan kesukaan besar. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar, berita Natal, berita lahirnya juru selamat merupakan kesukaan besar. Orang yang menderita sakit, orang yang merasa kesepian, orang yang merasa diremehkan, orang yang merasa dilecehkan, hari ini menerima berita kesukaan besar. Apa berita kesukaan besar? Yaitu telah lahir juru selamat bagimu di kota Daud. Bukan banyak untuk orang Israel, tapi bagi seluruh bangsa. Kenapa dikatakan kesukaan besar? Karena ada berita keselamatan bagi manusia yang tertindas, manusia yang terikat dosa, manusia yang merasa kesepian, merasa sedih, ditinggalkan. Tapi Tuhan melalui malaikat menyampaikan ini langsung kepada para gembala. Luar biasa sebenarnya, ya, luar biasa. Seandainya saudara
seperti para gembala yang merasa sedih, kecewa dengan lingkungan, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan kekasih saudara, kecewa dengan istri suami atau suami saudara. Lalu berita kesukaan besar itu hadir, keselamatan itu hadir. Bagaimana perasaan saudara? Pasti sangat bersuka cita. Keselamatan itu, berita kesukaan itu berkaitan dengan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dialah pokok sukacita kita. Berita kesukaan itu bukan hanya bagi bangsa Israel. Ya, jangan salah. Banyak media menulis bahwa Yesus hanya untuk orang Israel saja. Tidak, berita itu bagi seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia di sini. Ya, bukan hanya Israel. Ya. Seperti itu. Kesukaan besar ini berkaitan dengan keselamatan. Tidak ada kesukaan besar yang tidak berkaitan kalau tidak berkaitan dengan keselamatan. Mari kita buka Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, luar biasa ini. Ya, orang yang menerima keselamatan, yang percaya berita Natal akan mengalami kesukaan yang besar. Karena itu dikatakan kemuliaan di tempat Allah yang maha tinggi. Berita keselamatan itu, kesukaan besar itu bagian tujuan dari kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Ya. Dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan. Berkaitan dengan damai sejahtera juga, orang yang menerima juru selamat, orang yang percaya Yesus lahir dan Allah menjadi manusia akan menerima damai sejahtera dengan Allah. Kita bisa melihat di sini bagaimana kita seharusnya menerima berita Natal itu. Natal bukan berkaitan dengan pesta mewah, bukan berkaitan dengan ornamen-ornamen, mobil baru, ya, pakaian baru, bahkan ada beli elektronik baru. Natal berkaitan apakah kamu mau menerima sukacita itu, menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mungkin ada kita yang mengalami kesusahan, kesedihan, perusahaan kita lagi turun. Bahkan saya pernah nonton di TikTok, dia sedih sekali karena usahanya sangat menurun. Saya punya teman juga, dia sebagai driver online merasa sedih sekali karena penumpangnya jarang. Tapi sebenarnya di dalam Natal, berita kesukaan itu tidak boleh dikalahkan oleh kesukaran kita, kesedihan kita. Mari kita menyambut berita Natal itu damai sejahtera. Kalau Anda damai sejahtera dengan Allah, maka Anda bisa berdamai dengan diri sendiri, maka Anda bisa berdamai dengan orang lain, karena Anda sudah berdamai dengan Allah. Sehingga Anda berkata, kesukaan besar Natal itu bagi diri saya juga. Mari kita merenungkan berita Natal ini. Sudah sejauh mana? Apakah Natal berkaitan dengan hal-hal materi duniawi kita atau dengan kerohanian kita? Kiranya renungan Natal ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, sebelum kita menutup, kiranya bagian program ini menjadi berkat dan bisa dibagikan kepada saudara-saudara handetolan. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kalian dengan berita Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemirsa atau penonton dalam program ini. Tuhan, bagi mereka yang mengalami kesusahan, bagi mereka yang mengalami kesedihan, penderitaan dan kesepian, berita Natal itu akan menguatkan mereka, menghibur mereka sekalian Tuhan. Bahkan bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi usaha yang menurun, Tuhan bangkitkan kembali, semangat kembali untuk bekerja dan berusaha di dalam kemuliaan Tuhan.
Kiranya berita Natal ini juga bukan hanya materi, bukan hanya hal duniawi, tapi juga berita pertobatan kami untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berdamai dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan diri kami sekalian. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita semua diberkati. Amin. Kiranya boleh Bapak Ibu boleh serahkan program ini, bagikan atau share ke semua orang, teman-teman di kantor, ke saudara-saudara, tetangga atau hadir Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.